Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan sangat marah setelah Lin Fan tidak sengaja mendengar nama keluarga Murong dari Zhang Qisan. Karena Lin Fan mempunyai dendam kepada keluarga Murong di kehidupan sebelumnya. Mengetahui Lin Fan yang mempunyai dendam kepada keluarga Murong, di sini Zhang Qisan, Zhao Bufan, dan Chen Kai-er pun mengusulkan kepada Lin Fan untuk bekerja sama melawan keluarga Murong, yang notabene-nya itu termasuk keluarga yang sangat kuat. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya Lin Fan pun setuju untuk bekerja sama. Dan karena Lin Fan telah setuju untuk bekerja sama, Zhang Qisan pun di sini langsung mengajak untuk berdiskusi lebih lanjut di villa terdekat yang sudah dibelinya. Akhirnya, mereka pun langsung bergegas untuk pergi ke villa yang telah dikatakan oleh Zhang Qisan itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Sesampainya di villa Zhang Qisan, mereka semua pun langsung duduk dan berkumpul di sebuah ruang pertemuan. Di sini, Lin Yantian membuka pembicaraan dengan berkata kepada semua orang, "Semuanya, kita sudah saling mengetahui bahwa sekarang kekuatan keluarga Murong itu semakin kuat. Bahkan, jika kita bersatu, aku rasa masih mustahil untuk menjatuhkan keluarga Murong." Apakah maksudmu dari keluarga Lin, keluarga Zhang, keluarga Chen, dan Zhao Bufan, jika kekuatannya digabungkan, masih belum bisa mengalahkan keluarga Murong? Chen Kai-er pun di sini langsung membenarkan pertanyaan Lin Fan. Ya, itu benar Lin Fan. Dengan kekuatan kami yang sekarang, sangat mustahil untuk melawan keluarga Murong. Lin Yantian pun di sini juga ikut membenarkan pertanyaan Lin Fan itu. Ya, kultivator yang berada di ranah Kipratis Puncak dari keluarga Murong itu terlalu banyak dibandingkan dengan kekuatan orang-orang dari keluarga kami. Di keluarga kami itu kurang dari 10 kultivator yang berada di ranah Kipratis Puncak. Selain itu, sebagai perwakilan keluarga Murong, ada 2 master yang kultivasinya sudah mendekati ranah foundation dasar. Jadi, untuk bersaing melawan mereka, kira-kira membutuhkan banyak elite master. Mendengar pernyataan itu, Lin Fan pun di sini langsung bergumam di dalam hatinya. Jadi begitu. Nampaknya memang butuh rencana matang untuk membunuh Murong King itu. Dan yang terpenting untuk sekarang adalah aku harus meningkatkan kultivasiku secepat mungkin. Oh iya, ngomong-ngomong, aku ada berita yang sangat bagus. Meski pada awalnya aku ingin menguasainya sendiri, tetapi karena semuanya sudah terlanjur berkumpul di sini, aku tidak akan merahasiakannya lagi. Ini juga merupakan alasan keluarga Murong pergi ke kota Shanghai ini. Mereka sedang mengincar Nine Treasure Snow Lotus. Mendengar fakta itu, sontak membuat semua orang yang berada di situ sangat terkejut.
Nine Treasure Snow Lotus ada di kota Shanghai ini sungguh tidak mungkin. Lin Yantian pun di sini juga ikut menimpalinya. Ya, itu benar. Itu sungguh tidak mungkin. Dan itu sangat mustahil. Karena Nine Treasure Snow Lotus itu hanya mekar dalam kurun waktu 30 tahun sekali. Dan dari yang terakhir aku dengar, Nine Treasure Snow Lotus itu telah mekar pada waktu 10 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dapat mekar lagi secepat itu? Zhang Qisan pun di sini langsung menjelaskan kepada semua orang. Ya, perkataanmu itu memang benar, Lin Yantian. Tetapi asal kalian semua tahu, Nine Treasure Snow Lotus itu kali ini tidak mekar secara alami, melainkan hasil dari buatan manusia. Hahaha, Zhang Qisan, jangan mengarang cerita yang keterlaluan seperti itu. Yang aku ketahui, Nine Treasure Snow Lotus itu adalah harta spiritual dunia yang sangat langka dan hanya bisa mekar secara alami. Itu benar. Kalian tidak bisa mempercayai kata-kata dari mulut Zhang Qisan itu. Hei, jangan salah. Aku sudah menduga bahwa kalian pasti tidak akan percaya dengan kata-kataku. Akan tetapi, berita yang aku sampaikan ini benar adanya. Meskipun Nine Treasure Snow Lotus adalah harta spiritual dunia yang sangat langka dan hanya dapat mekar secara alami, tetapi ada seseorang yang mempelajari dan meneliti agar dapat memekarkannya dengan bantuan manusia. Ia telah meneliti itu semenjak usianya masih berumur 12 tahun. Dan bulan kemarin, menurut laporan dari mata-mata keluarga Murong, orang itu sudah berhasil menemukan cara untuk dapat memekarkannya dengan bantuan manusia. Meskipun sedikit berbeda dengan yang mekar secara alami, tetapi kita harus ketahui, sekarang usianya sudah berumur 92 tahun. Berarti, waktu yang dibutuhkan oleh orang itu untuk meneliti itu sekitar 80 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Mendengar penjelasan itu, Zhao Bufan pun tiba-tiba mengingat sesuatu. Kemudian bertanya, apakah orang yang kau bicarakan itu adalah pengemis tua? Ya, tebakanmu itu benar. Orang yang aku bicarakan adalah si pengemis tua itu. Luar biasa. Tak kusangka dia akan berhasil. Lin Fan yang tidak mengetahui sosok pengemis tua itu kemudian bertanya, siapakah pengemis tua itu? Zhao Bufan pun di sini langsung menjelaskannya kepada Lin Fan. Dia adalah orang yang terlahir di keluarga bela diri. Sejak ia kecil, bakatnya itu sungguh luar biasa. Rumornya, dia sudah mencapai ranah kipratis ketika ia masih berusia 10 tahun. Bisa dikatakan, 80 tahun yang lalu, ia adalah generasi muda yang paling menakjubkan. Tetapi, entah apa yang terjadi, pada usia ia yang beranjak 12 tahun, ia menyerah terhadap seni bela diri. Dan ia lebih candu dalam menumbuhkan dan meneliti harta spiritual dunia. Waktu itu, semua orang menganggapnya dia gila. Dan sekarang, usahanya akhirnya terbuktikan. Setelah 80 tahun, dia dianggap sampah dan tidak diharapkan oleh semua orang. Kalau memang begitu, orang itu mempunyai kegigihan yang sangat luar biasa. Baiklah semuanya, kalau memang cerita itu benar adanya, mengapa
tidak ada orang yang langsung mengambil Nine Treasure Snow Lotus itu. Sederhana saja. Apa kau mengetahui tingkatan kultivasi pengemis tua itu? Kultivasi pengemis tua itu sudah berada di ranah foundation. Siapa yang berani mengambilnya? Mendengar tingkatan kultivasi pengemis tua itu, sontak membuat semua orang yang berada di situ sangat terkejut. Tanpa memperdulikan keterkejutan semua orang, di sini Zhang-Qisan melanjutkan perkataannya. Selain itu, sekarang Master Foundation dari keluarga Murong sedang berada di dekat pengemis tua itu. Dan Master itu juga menginginkan Nine Treasure Snow Lotus itu. Baiklah, kita harus bekerja sama untuk mendapatkan Nine Treasure Snow Lotus itu. Setelah kita dapatkan itu, kalian akan mendapatkan biji lotusnya, dan aku mendapatkan Snow Lotusnya. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pendapatku? Ho. Tidak. Snow Lotus tidak akan diberikan kepadamu. Tetapi aku setuju jika bijinya bisa dibagikan secara merata. Kalian harus ingat, berita ini kalian dapatkan dari aku. Seharusnya Snow Lotus itu menjadi milikku. Kalian jangan terlalu serakah. Bagaimana jika begini saja? Snow Lotus akan disuling menjadi pil, dan biji lotus akan dibagikan secara merata. Apakah kalian setuju? Semua orang yang mendengar usulan dari Zhao Bufan setuju dengan usulannya. Tetapi berbeda dengan Lin Fan. Di sini, Lin Fan menolak usulan dari Zhao Bufan itu dengan berkata, "Aku tidak setuju." Biji lotus dan pil hasil penyulingan Snow Lotus itu dibagikan 1 per orang, dan sisanya semua adalah milikku. Mendengar perkataan Lin Fan itu, di sini dengan geramnya, Zhang-Qisan langsung berkata, "Hei, apa kau bilang?" Tanpa menghiraukan perkataan Zhang-Qisan, di sini Lin Fan langsung membahas rencananya dengan berkata, "Kalian semua cukup menahan 1 kultivator di ranah foundation. Sisanya serahkan kepadaku." Mendengar rencana Lin Fan, semua orang yang ada di situ awalnya tidak menyetujuinya. Karena menurut mereka, Lin Fan tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya. Tetapi kemudian di sini Lin Fan langsung mengeluarkan energi Qi-nya. Sehingga semua orang yang merasakan energi Qi itu tahu bahwa kultivasi Lin Fan berada di ranah foundation. Karena kultivasi Lin Fan telah berada di ranah foundation, akhirnya semua orang yang ada di situ pun setuju dengan rencana Lin Fan. Di sini, Zhang-Qisan yang mengetahui tingkat kultivasi Lin Fan telah berada di ranah foundation sangat terkejut dan sangat tidak percaya. Kemudian, sambil menatap ke arah Lin Fan, Zhang-Qisan pun bergumam di dalam hatinya. Apa? Kultivasi Lin Fan telah berada di ranah foundation? Ini tidak mungkin. Sangat mustahil bocah semuda itu dapat mempunyai kultivasi setinggi itu. Lin Fan yang menyadari bahwa Zhang-Qisan sepertinya belum mempercayai kekuatannya, Lin Fan pun langsung menanyakan kepada Zhang-Qisan, "Hei, kau ada apa? Apakah kau tidak percaya dengan kekuatanku?" Itu... Sebelum Zhang-Qisan selesai menjawab pertanyaan Lin Fan, di sini Lin Fan pun langsung mengeluarkan hawa dingin dengan kekuatannya.
yang mana itu menyebabkan suhu ruangan di situ dengan sekejap berubah menjadi sangat dingin. Dan itu dapat dirasakan oleh Zhang Qisan, Lin Yantian, Zhao Bufan, dan Chen Kai-er. Kemudian, di sini Lin Fan pun menanyakan lagi kepada Zhang Qisan, "Hei, apa kau sekarang percaya?" Dengan menggigil kedinginan, Zhang Qisan pun menjawabnya dengan terbata-bata, Percaya." Setelah semuanya percaya, Lin Fan pun di sini langsung menjentikan jarinya. Dan dengan sekejap, wush, hawa dingin di ruangan itu pun langsung menghilang. Akhirnya, semua orang di ruangan itu pun dapat bernafas lega kembali setelah sedikit kesusahan bernafas akibat tekanan hawa dingin yang dikeluarkan oleh Lin Fan. Kemudian, setelah menghilangkan hawa dingin itu, di sini Lin Fan bergumam di dalam hatinya, "Kekuatan yang barusan aku keluarkan itu menandakan aku sudah mendekati tingkat yang terkuat, meskipun masih belum sempurna." Lalu, di sini Lin Fan pun menutup pertemuan dengan berkata kepada semua orang, "Baiklah semuanya, besok kita akan bergerak untuk merebut Nine Treasures Snow Lotus." Setelah Lin Fan mengatakan itu, semua orang pun di sini dengan serentak menjawab perkataan Lin Fan, "Baik." Lalu di keesokan harinya, di tengah-tengah derasnya hujan, Lin Fan dan gerombolannya sedang menaiki mobil untuk menuju ke lokasi di mana pengemis tua itu berada. Di dalam mobil itu, Chen Kai-er yang sedang menyetir mobilnya bertanya kepada Zhang Qisan, "Apakah kau yakin pengemis tua itu berada di area gunung ini?" Zhang Qisan pun dengan tenangnya membenarkan pertanyaan dari Chen Kai-er itu. "Ya, itu benar. Menurut berita yang aku dapatkan, pengemis tua itu berada di area gunung ini. Dan berita itu tidak akan salah." Setelah beberapa waktu kemudian, Lin Fan dan gerombolannya pun telah sampai di depan sebuah kuil yang telah rusak. Sesampainya mereka di depan kuil rusak itu, mereka pun langsung Lin Fan yang baru saja keluar dari dalam mobil langsung menatap ke arah kuil rusak itu, sembari bergumam di dalam hatinya, "Sungguh ki yang sangat kuat. Aku dapat merasakannya, walaupun jarakku sejauh ini. Dia benar-benar master yang berada di Rana Foundation. Aku juga merasakan, bukan hanya ki dari pengemis tua itu saja. Master Foundation dari keluarga Murong juga ada di sekitar sini. Dan kultivasinya itu sedikit lebih kuat dari pengemis tua itu. Dengan kultivasiku yang sekarang, mengalahkan mereka berdua sekaligus itu sangat mudah. Tetapi aku mempunyai rencanaku sendiri. Hahaha." Kira-kira apa rencana tersembunyi dari Lin Fan ya guys? Kita tunggu aja ya guys. Oke, kita lanjutkan. Saat sedang tenggelam dalam pikirannya, di sini tiba-tiba Zhang Qisan bertanya kepada Lin Fan, "Lin Fan, kapan kita akan memulainya?" "Sekarang." Setelah Lin Fan mengatakan itu, mereka semua pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam kuil rusak itu. Sesampainya mereka di dalam kuil rusak itu, terdapat seorang pak tua yang sedang duduk dan sedang menatap sebuah patung Buddha. Yang tak lain, pak tua itu adalah pengemis tua yang telah dibicarakan sebelumnya. Mengetahui kedatangan Lin Fan dan gerombolannya, di sini pengemis tua itu langsung berkata, Rupanya benar-benar akan ada yang datang. Mulai dari 80 tahun yang lalu, pak tua ini telah menyadari sebuah prinsip. Meskipun orang tidak mempunyai masalah, tetapi
akan ada masalah yang akan datang jika memiliki kekayaan. Hahaha, kau memang cerdas pengemis tua. Karena kau sudah tahu itu, cepat serahkan Nentreasure Snow Lotus itu untuk menghindari sebuah masalah. Apakah hanya kalian yang datang ke sini? Tetapi di detik selanjutnya, pengemis tua itu telah merasakan ada orang lain yang sedang bersembunyi. Kemudian, di sini pengemis tua itu langsung berkata, "Hei, kau yang sedang bersembunyi di sana, karena semuanya sudah berkumpul di sini, kau juga cukup sembunyinya. Cepat keluar." Setelah pengemis tua mengatakan seperti itu, tak lama kemudian muncul sosok wanita salah satu keluarga Murong dari persembunyiannya dengan membawa sebuah senjata yang berbentuk seperti bola melayang di sampingnya. Mirip Ochobot di Boboiboy ya guys, cuma nggak ada tangannya. Oh ya, wanita ini bernama Murongsu ya guys. Oke, kita lanjutkan. Setelah Murongsu keluar dari persembunyiannya, Murongsu pun langsung berkata, "Hehehe, rupanya sudah ketahuan. Selamat malam semuanya." Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.